Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dengan program Roti Gembala. Dan kita bersyukur setiap pagi kita mendapatkan berkat-berkat rohani melalui renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan saya percaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini akan membekali langkah-langkah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa untuk sama-sama kita mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kembali di pagi hari ini kami bersyukur karena kasih setia Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, pimpin kami hari ini untuk kami sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini benar-benar jatuh di dalam tanah hati kami yang baik, dan kami dapat menghidupi firman-Mu ini dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhirnya hamba-Mu serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Tetap Teguh, Tidak Goyah, dan Giat dalam Pekerjaan Tuhan. Kita buka dalam kitab surat 1 Korintus pasal 15, kita akan baca ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dikatakan di sini, dikatakan giatlah selalu, ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tahu hidup kita bukan hanya memikirkan perihal dunia rohani kita saja, tetapi kita juga menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita ini menjadi penat, menjadi suntuk, menjadi susah, ya, ada dalam berbagai macam tekanan. Tapi percayalah, Tuhan katakan di sini, kalau kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan selalu, maka Tuhan katakan dari kalimat terakhir, jerih payah kita tidak sia-sia. Ada 3 hal yang akan kita dengarkan dari ayat ini. Ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan dari ayat yang kita baca ini. Mari kita masuk satu persatu. Yang pertama kita lihat di sini, berdirilah teguh, ya, berdirilah teguh dalam iman, ya, berdirilah teguh. Ada satu perkataan dikatakan berdirilah teguh. Berdiri teguh dalam apa? Dalam iman tentunya. Bapak Ibu Saudara, orang hidup kita mengiring Tuhan, yang Tuhan lihat itu iman kita. Oleh karena itu, Tuhan katakan dalam firman Tuhan, ada satu ayat mengatakan, kekhawatiran Tuhan yang menyatakan, ketika dia datang yang kedua kali, apakah dia masih mendapati iman di bumi ini? Artinya, iman yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, itu bisa hilang. Kenapa? Karena kesalahan dari masing-masing pribadi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu tahu Tuhan mau. Makanya di dalam 1 Korintus ini Rasul Paulus menekankan kembali, berdirilah teguh di dalam Tuhan, ya. Berdirilah teguh dalam Tuhan, ya. Berdiri teguh dalam iman kita, itu yang menjadi poin pertama yang akan kita bahas. Kata-kata berdiri teguh, ya, kalau kita lihat sebuah tiang atau katakanlah sebuah pohon itu akan mampu berdiri dengan teguh, ya, apabila dia punya
akar yang semakin dalam, ya. Punya akar yang semakin kuat, ya. Seberapa teguhnya pohon tersebut tergantung dari seberapa dalam akar itu menancap ke dalam tanah, ya. Demikian juga dalam hidup rohani kita. Kalau Tuhan inginkan kita berdiri teguh di dalam iman kita, maka Tuhan mau iman kita ini semakin dalam di dalam Tuhan. Semakin mengakar di dalam Tuhan. Dengan semakin kita mengakar, semakin kita akan dapat banyak potensi-potensi yang kita raih di dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita teguh. Seperti tanaman itu. Kalau tanaman itu akarnya jauh masuk ke dalam tanah, maka dia akan menemukan banyak sekali nutrisi, unsur-unsur hara, ya, yang akan membuat pertumbuhan dari pohon tersebut itu maksimal, ya. Dan juga akarnya akan semakin menguat di dalam tanah, sehingga badai apapun yang menerpa pohon ini tetap bisa berdiri dengan teguh. Saya perhatikan kalau kita lihat juga di dalam satu liputan-liputan bencana alam, entah itu tsunami, entah itu banjir bandang, kita melihat ada beberapa pohon yang tetap berdiri teguh di tengah-tengah banjir, ya. Tapi sementara ada sebagian besar pohon-pohon yang ikut hanyut karena banjir tersebut. Kalau kita perhatikan mengapa ada pohon-pohon yang tetap bisa berdiri teguh, saya percaya kalau kita gali ke dalam, pohon itu mempunyai akar yang cukup kuat menancap di dalam tanah, sehingga membuat pohon itu tetap berdiri teguh walaupun diterjang oleh tsunami dan badai sekalipun. Bapak Ibu, Tuhan mau hidup kita tetap teguh di dalam Tuhan, ya. Berdiri teguh itu kalimat pertama, perkataan pertama yang disampaikan oleh 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, kita akan kupas kembali bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, ya. Bagaimana kita tetap bisa berakar, akar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama kita harus tahu, kita perlu berakar di dalam firman Tuhan. Kenapa perlu firman Tuhan sebagai akar hidup kita? Karena di dalam firman Tuhan kita akan menemukan kebenaran-kebenaran. Kita akan menemukan nasihat-nasihat. Kita akan menemukan bagaimana kita harus menyikapi hidup ini, ya. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan penuntun bagi setiap jalan-jalan kita, ya. Dikatakan lagi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Firman Tuhan yang kita baca. Apa dikatakan selanjutnya? Tulisan itu akan mengajar kita, mendidik kita, menegur kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berakar dalam firman Tuhan itu poin pertama. Itu syarat pertama untuk kita bisa tetap teguh dalam iman kita, ya. Untuk kita tetap bisa berdiri kuat di dalam iman kita. Semakin kita masuk mengenal kebenaran firman Tuhan, semakin kita mengerti kehendak Tuhan, ya. Semakin kita tahu apa maunya Tuhan, semakin kita melihat rancangan-rancangan Tuhan. Firman Tuhan itu seperti harta yang tidak pernah habis. Harta semakin digali, semakin kita melihat betapa luar biasanya isi dalam kebenaran firman Tuhan itu. Coba kita bayangkan, sudah berapa ribu tahun firman Tuhan ini dicetak. Udah berapa banyak orang yang menggali firman Tuhan ini. Sudah berapa jam, ya, sudah berapa waktu begitu lama orang mencari tahu isi kebenaran firman Tuhan. Tapi sampai hari ini orang selalu menemukan hal-hal yang baru dari firman Tuhan. Ayatnya nggak pernah berubah, isinya nggak pernah berubah. Tetapi semakin orang itu menggali lebih dalam firman Tuhan, semakin dia menemukan sesuatu harta yang tidak ternilai. Oleh karena itu firman itu kaya, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu
mengandung janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung kekuatan Tuhan untuk kita dapat menghidupi hari-hari kita. Oleh karena itu, orang yang terus bersekutu dengan firman, terus menggali firman Tuhan, dia tidak akan menjadi orang yang putus asa. Selalu Tuhan bukakan yang baru, bukakan yang baru, bukakan yang baru. Bahkan apa yang tidak dipikirkan manusia, Tuhan bisa bukakan itu melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau berdiri teguh, mari kita ubah gaya hidup kita. Banyaklah merenungkan firman Tuhan. Banyaklah menggali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan memperkaya hidup kita. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa berdiri teguh, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, kita perlu membangun hubungan doa yang konsisten. Ya. Hubungan doa yang konsisten itu perlu dibangun oleh setiap anak-anak Tuhan. Dengan kehidupan doa yang konsisten yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, maka doa itu akan membuat hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Keintiman di dalam doa itu akan membangun relationship. Ya. Hubungan dengan siapa? Bukan dengan manusia lain, tapi dengan Tuhan. Kita perlu membangun sebuah relationship, hubungan yang benar, yang semakin kuat di dalam Tuhan. Saya percaya kita pernah dengar satu istilah Trisno Jalaran Soko Kulino. Ya, cinta itu timbul karena sering terjadi kedekatan. Bapak Ibu saudara, mungkin hari ini kita suruh berdoa 1 menit, 2 menit itu sesuatu hal yang berat bagi kita. Tetapi kalau kita konsisten terus berjalan, kita konsisten dengan satu kerinduan, Tuhan aku mau ajarin aku untuk bisa berdoa, ajarin aku Tuhan untuk bisa terus berdoa. Saya percaya dari sesuatu yang berat tadi, ya, akan membuat kita semakin lama akan semakin mencintai Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita mencari sungguh-sungguh, kita pasti mendapat. Kalau kita mengetuk sungguh-sungguh, pintu pasti dibukakan. Hal ini nggak hanya berbicara tentang hal-hal yang jasmani, kebutuhan jasmani, enggak. Ini juga berbicara tentang kebutuhan rohani kita. Saya percaya kalau kita minta dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan, aku ingin membangun hubungan, aku ingin bersekutu melalui doa. Hari ini mungkin berat bagi kita, tapi kalau kita berdoa itu dengan sungguh-sungguh secara konsisten, cepat atau lambat Tuhan akan memberikan kesukaan itu dalam diri kita. Sehingga kita akan merasakan, oh kalau aku nggak doa, aku merasa ada sesuatu yang kurang. Bapak Ibu, kalau sudah sampai dalam taraf ini, kita akan selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, itu dimulai dari hati kita yang mau dekat dengan Tuhan. Kekuatan kita tidak mampu. Tapi yang Tuhan lihat, yang Tuhan tanya hari ini, siapa yang mau? Ya. Siapa yang mau membangun hubungan dengan Tuhan? Itu yang Tuhan minta. Dan kalau kita menanggapi apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, kita katakan, aku mau Tuhan. Lakukanlah dengan konsisten. Saya percaya, suatu saat, doa itu bukan sebuah hukuman. Doa itu bukan sesuatu yang berat bagi kita. Tapi doa itu merupakan satu kesukaan bagi kita semua. Kalau kita sudah suka, sudah semakin intim dengan Tuhan, disitulah kita akan semakin mengasihi Tuhan. Dan kalau kasih itu semakin tumbuh di dalam hidup kita, saya percaya apa yang Tuhan ajarkan itu bukan menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Kenapa? Karena kasih itu ada dalam hidup kita. Karena itu bangun kehidupan doa. Bapak Gembala dan sering kita mendengar hari-hari ini, mari bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, saat teduh kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena disitulah letak pertumbuhan hidup kita di dalam Tuhan. Ya.
pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan hanya ada di dalam kita berdoa. Yang terakhir, dari poin pertama yang terakhir dikatakan, kalau kita mau tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, tetap setialah dalam persekutuan. Ibrani 10 ayat 25, ayat yang tidak asing dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dorong kita, walaupun saat ini zaman internet yang begitu canggih, zaman streaming, ibadah streaming, kita bisa melihat disajikan begitu banyak, tetapi persekutuan dengan sesama kita itu tidak boleh ditinggalkan kita. Kita boleh ikut streaming ketika kita dalam satu kondisi, mungkin kita sakit sehingga kita tidak bisa beribadah, boleh kita ikut streaming, ya. Boleh kita ikut streaming. Mungkin ketika kita sedang ada perjalanan dan tidak mungkin kita bisa mampir ke gereja, bisa kita ikutkan streaming. Tetapi kalau kita diberikan kesempatan masih bisa datang ke gereja, mari bawalah diri kita ini datang masuk ke dalam persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Itu sesuatu yang penting. Jangan pernah kita tinggalkan. Jangan punya alasan, bukankah Tuhan itu ada di mana saja? Ya, walaupun kami beribadah di rumah, bukankah Tuhan juga ada di rumah? Ya, Tuhan ada di rumah. Tetapi banyak hal yang lebih bisa menggoda kita. Konsentrasi kita dalam ibadah, kita nggak akan pernah bisa fokus beribadah ketika kita putuskan terus di rumah. Bapak Ibu, kita nggak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau kita bawa hidup kita masuk dalam rumah Tuhan, maka saya percaya kita akan menikmati jauh lebih dahsyat. Ya, kehidupan teknologi yang semakin canggih itu akan mempermudah kita. Tetapi untuk rohani yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan pun harus kita punya hubungan langsung dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita mentaati perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang kedua tadi, kalau kita berdoa sungguh-sungguh sehingga kita timbul rasa mengasihi Tuhan lebih lagi, maka kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat, tapi perintah-perintahnya itu merupakan satu kesukaan kita. Ya, dan saya percaya kalau kita hidup dalam persekutuan dengan sesama kita rajin beribadah, disitulah kita akan semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Kita akan mampu berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nggak akan bisa semakin diubah, dibentuk, diproses Tuhan kalau kita hanya mengurung diri di rumah. Ya. Firman Tuhan jelas katakan, besi menajamkan besi, tetapi saudara satu, manusia menajamkan sesamanya. Itu firman Tuhan katakan. Kalau kita mengurung diri di rumah, mungkin kita berpikir daripada bersama-sama di gereja, bersekutu dan nanti persenggolan dan akhirnya terjadi sakit hati. Kemudian kita memutuskan lebih baik mengikuti secara streaming, tidak bertemu dengan siapapun supaya tidak terjadi persinggungan. Saya katakan, hidup kita tidak akan bisa semakin disempurnakan Tuhan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan mau memakai saudara-saudara kita untuk sama-sama kita dipoles Tuhan. Untuk sama-sama kita disempurnakan di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah lari dalam ibadah. Justru di dalam ibadah, walaupun kita punya kemungkinan bisa bersinggungan dengan yang lainnya, tetapi di dalam ibadah persekutuan bersama-sama satu dengan yang lainnya, kita pun bisa saling menguatkan di dalam doa. Ya, kita bisa saling membangun satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan. Bapak Ibu, kita perlu hidup dalam persekutuan dengan sesama kita. Tidak hanya kepada Tuhan, harus itu nomor satu, tapi kebutuhan bersekutu dengan sesama kita, ya, jemaat yang lain itu juga sebuah keharusan.
itu yang membuat kita tetap berdiri teguh. Satu hal ini dulu yang kita bahas, kita akan berjumpa di dua hal yang lainnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdengar untuk Tuhan mengajarkan kami berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan membangun hidup kami, supaya hidup kami terbangun dalam persekutuan dengan firman Tuhan, bersekutu dalam doa kami supaya kasih kami semakin lebih lagi terhadap Engkau, dan juga membangun persekutuan dengan sesama kami. Karena di dalam tiga hal ini kami mampu berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami akan semakin mengerti, kami akan semakin berakar di dalam Tuhan. Rohani kami akan semakin kuat, tidak digoyangkan oleh apapun juga, karena kami mengenal Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Jadikan kami pelaku atas setiap firman-Mu. Memberkati setiap jemaat-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang dikerjakan, biarlah semuanya ada dalam tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.